Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, atau yang lagi nganggur, atau yang di luar negeri, atau yang di Indonesia, atau yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Bagaimana sih proses agar kita dapat menjadi orang yang sabar nih, Ustaz? Waduh, kalau proses bisa menjadi orang yang sabar itu, kalau boleh saya ceritakan, itu sulit. Karena sabar itu kan bentukan dari keadaan setiap hari. Jadi momennya kita belajar bagaimana menangani anak yang agak rewel, itu juga kita dibutuhkan kesabaran, ujian bagi orang tuanya dari Allah Ta'ala untuk menangani anak rewel. Kemudian kalau momennya kita menangani istri yang rewel, itu kan sudah beda lagi nih. Caranya sudah beda. Iya, beda ya Wajih ya? Beda. Jadi kalau sudah istri yang rewel, ini beda. Dan ini nanti akan ketemu dengan bagaimana sisi ego kita, bagaimana sisi emosi kita. Kalau memang seseorang yang baru belajar sabar, ya bisa aja kita kasih mamanya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha yuhibbul muhsinin, mamanya. Jadi kita memang betul-betul harus belajar untuk belajar mengetahui bahwasannya sabar itu bentukan dari keadaan setiap saat. Jadi intinya adalah bagaimana kita sebagai seorang beriman itu senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu berarti menganalisa dulu, kemudian mencari solusinya, serahkan pada Allah. Itu bisa dikatakan sabar, menyerahkan. Jadi tidak karena ego kita. Kemudian sholat ini sudah sangat jelas bahwa kalau kita seorang Muslim, sholat itu tidak boleh ditinggalkan, atau kewajiban yang lain itu tidak boleh ditinggalkan. Karena nanti urusannya, hasilnya yang kalau kita ada persoalan, kemudian sudah kita serahkan pada Allah, kita bisa dianggap sabar, tetapi hasilnya dari persoalan itu kita belum tahu. Karena Allah nanti yang akan menyelesaikannya. Kalau memang hasilnya itu sesuai dengan seperti yang kita inginkan, ya alhamdulillah kan gitu. Kalau memangnya hasilnya itu tidak sama seperti yang kita inginkan, nah ini persoalan baru lagi. Bisa aja kita uring-uringan, bisa. Nah ini sebenarnya ujian sabar lagi. Jadi sabar itu tidak bisa dikatakan bahwa oh ini saya bisa. Tapi sabar itu adalah bentukan dari keadaan sehari-hari. Jadi tidak bisa kita berkata bahwa oh saya bisa menyelesaikan ini, oh saya bisa sabar. Tidak bisa seperti itu. Tapi kalau mamanya ada persoalan, kemudian lebih tenang, lebih ini, bersyukur, nggak usah ngomong sama orang-orang. Alhamdulillah, kok tadi saya bisa sabar. Itu cukup antara kita sama Allah. Tetapi jangan alhamdulillah tadi saya bisa sabar nanganin, tapi sama orang-orang. Nah ini namanya sombong. Selesai persoalan itu bisa boleh, tetapi sombongnya ini juga dinilai kurang. Iya, cukup diri dan Allah saja yang tahu. Cukup diri sama Allah Ta'ala saja yang tahu. Tidak perlu disebarluaskan kepada banyak orang ya. Pak Ustadz sekarang ingin beralih ke Pak Haji. Pak Haji sebagai pengalaman sebagai seorang musisi, tadi seperti Pak Ustadz bilang, ketemu banyak orang, menghadapi orang yang berbagai macam karakter kan. Pak Haji itu bagaimana sih mengatasi rasa sabar ketika menghadapi persoalan-persoalan sebagai seorang musisi? Iya. Kalau saya sih memang betul kata Ustadz ya, sabar itu kan memang harus belajar. Tidak bisa langsung kita bikin, wah ini sabar, nggak bisa. Harus belajar. Jadi cara menghadapi itu saya hanya bisa memahami tentang orang-orang itu gitu. Mungkin ada orang yang agak keras, ada yang selalu memaksakan dirinya bahwa dirinya itu lebih benar. Ada itu kita harus sadari itu gitu. Jadi sabar yang tahu hanya kita sama Allah, benar kata Pak Ustadz tadi. Itu aja. Dan kalau sebagai musisi, saya kan selama ini kan sering bikin-bikin lagu. Justru kalau bikin-bikin lagu itu kan berangkat dari hati. Itu ketika kita lagi tenang, lagi ini, terus itu berangkat dari biasanya membaca keadaan atau apa. Dan itu lagi waktu tenang, kalau lagi emosi atau apa nggak bisa itu, nggak bisa tercipta itu. Jadi di setiap saat perlukan kata sabar itu ya Ustadz, Pak Haji ya. Nah Ustadz, kalau tadi ketika menghadapi orang yang selalu merasa paling benar, sabarnya kita itu implementasinya Ustadz ya, bentuknya itu kita diem aja, ngalah aja, atau ada bentuk sabar lain yang bisa kita tunjukkan ke orang yang
selalu pengen benar itu, Ustaz? Iya, tadi Pak Haji tadi udah cerita, sebenarnya memang nyambung ya. Jadi kalau orang merasa ingin benar itu kita lihat ini siapa ini. Kalau mamanya itu anak kita yang belum akil balik itu kadang-kadang kan mau benernya juga ada, walaupun anak-anak. Tetap harus kita kasih benteng agar dia itu jangan seperti itu. Kasih nasihat yang baik. Yang merasa benar itu mamanya istri kita lihat ini bener enggak, atau benar-benar itu kan kita bisa lihat sebenarnya. Nah, itu bisa didiskusikan, bisa aja karena kita sebagai imam ya harus nanti. Ini kayaknya dia merasa benar, tapi dia emosi. Kalau sekarang saya selesaikan, marah nih berantem, diem aja dulu. Tapi sudah siap nanti akan insya Allah akan saya selesaikan. Nanti selesai momennya marahnya atau emosinya mulai turun, baru dibilang sama istrinya. Kemudian yang merasa benar siapa? Orang tua. Kan beda lagi ini sudah. Itu tuh yang agak sulit, Ustaz. Orang tua paling merasa benar dan kita sebagai anak kayaknya tidak dibilang nggak sopan ketika kita menasihati yang baik. Gitu. Iya sih, memang kayaknya pengalaman sendiri kayaknya. jadi kalau sudah ketemu sama orang tua, kita itu di dalam pikiran kita ya berpikir bahwa ini orang tua saya yang menurut agama Islam ini saya harus hormat. Nah, kalau sudah hormat, ini orang tua mau beliau itu merasa benar, biarkan dulu beliau cerita ini itu, biarkan, nggak usah terlalu ditanggapi. Walaupun mamanya, mohon maaf nih, kan ada orang tua yang merasa benar tapi salah kan gitu ya. Tapi nggak usah ditanggapi dulu, diem aja santai. Karena diemnya kita bukan diem kita itu nggak berani membiarkan, enggak, karena ada banyak firman Allah itu yang menyuruh kita itu menghormat pada orang tua. Ya biarin aja, hormati beliau cerita. Nah, suatu ketika kalau sudah mulai tenang, tanyalah sama beliau orang tua kita, Bapak, Mama, boleh saya bicara? Tanya dulu. Oh, ini anak yang baik yang seperti itu. Kalau dia nggak usah, ya diem dulu lagi. Karena diemnya kita itu amal soleh kita, karena kita nurut. Bukan karena kita nggak mau memberikan. Nanti Allah sudah tahu kalau kita itu mau bicara. Tetapi kalau di-cut, santai aja, nggak usah terlalu dipikirin. Kalau mamanya nggak bisa hari ini, nggak apa-apa. Besok kita ngomongin, Papa, Mama, boleh kita ngomong masalah yang kemarin? Nah, baru beliau itu nanti bilang, oh ya silahkan, oh boleh nak. Baru ngomong yang halus, dengan kata-kata yang baik. Ada caranya juga. Ada caranya, insya Allah. Ustaz, kita lanjut lagi perbincangan kita setelah informasi yang berikut ini. Namun sebelumnya pemirsa, jika Anda ingin mengajukan pertanyaan atau ingin berkonsultasi, silakan kirimkan email melalui bengkel.akhlak@yahoo.com atau melalui WhatsApp di 0819 321 26205. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya setelah informasi berikut ini, tetap di Bengkel Akhlak.